Oke guys, bagian sama Lebon di sini. Hari ini kita sudah sampai tahap akhir perakitan motor baruku. Jadi aku bakal ngasih tahu beberapa fitting. Kalau body udah ya kemarinnya di videoku yang sebelumnya. Di pistol grip ini ada sedikit fitting, yaitu di bagian lekukan ini. Di lekukan ini itu ternyata kurang dalam, jadi aku dalamin dikit supaya bisa masuk ke ngejepit bagian body ya, di bagian sini. Terus lebihnya nggak ada sih, popor tinggal pasang aja plug and play, nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua di bagian upper body, seperti kalian lihat ya, di dalam ini banyak banget untuk fitting bagian kanan kiri ya, di dalam ini. Pertama bagian blowback yang nyangkut ke bagian pinggir sebelah kanan body, harus kita kikir banyak banget di bagian dalam. Terus di bagian turning handle yang paling banyak karena ini ngikis hampir setengah lebih dari bentuk aslinya. Yang awalnya mungkin tebelnya sekitar hampir 1 cm, jadi cuma setengah cm doang kayak gini. Sebagian depan ini juga yang buat muka dash cover juga aku custom, aku kurangin juga ketebalannya dan juga lebarnya aku kurangin supaya bisa masuk dan gak ganggu blowbacknya. Terus oh ya, di bagian upper receiver ini aku juga ngikir bagian depan ini karena tepisnya nggak bisa masuk, jadi aku harus kurangin di daerah sini supaya tepis bisa masuk dan nggak ketahan ya di sini. Di tepis juga aku ngurangin dikit. Ini aku ngurangin dikit di bagian sayap kanan kirinya supaya nggak nyangkut juga di bodi bagian ini ya. Ini dikurangin juga dikit. Kita amplas dikit supaya nggak terlalu lebar dia karena nyangkut awalnya. Terus lebihnya nggak ada fitting lagi, cuma itu aja. Yang paling berat di bagian bodi ya pastinya, karena bodi dan gearboxnya sebenarnya nggak selaras, cuma kita paksain. Nama juga custom ya kan. Kalau itu kita langsung ke tahap perakitannya. Yang pertama kita pasang mungkin bagian outer barrel ini dan juga upper receiver yang kita pasang kayak biasa aja sih. Ini udah aku kasih baut untuk penahan supaya dia nggak muter di bagian atasnya. Oh ya, aku juga pakai 2 ring tambahan supaya bagian adaptornya ini kuncinya ini bisa pas ya, jadi nanti wristnya nggak bakal ada ruang atau kelebihan gitu. Nah, kita kencangkan pakai tangan aja, nggak perlu pakai kunci supaya ya kalau kita bongkar juga nggak susah banget lah ya. Kalau udah kepasang, langsung kita ke bagian memasang bagian upper dan juga lower bersamaan ya. Ini harus sedikit tricky karena ada blowbacknya, jadi bagian charging handle ini bakal kita pasang terlebih dahulu. Masang charging handle bareng-bareng sama upper receivernya, karena aku nggak pakai spring untuk charging handle, aku langsung manfaatin dari springnya blowback ini, jadi nggak terlalu banyak makan tempat ya, karena blowback ini udah makan tempat banget, jadi aku harus ngorbanin springnya nggak aku pasang supaya nggak nyangkut blowbacknya. Begitu langsung pasang aja. Kita pasang dulu bagian atas kayak gini. Terus oh ya, karena dia bodinya metal, jadi kita nggak bisa masukin maksa kayak gini ya, kayak gini nggak bisa, kita harus masuk dari belakang terus masuk sampai ke depan, jadi harus benar-benar bareng-bareng supaya bisa presisi masuknya dan nggak rusak bodi juga. Jadi dari belakang masuk dulu kayak gini, terus tinggal dorong ke belakang. Nah, ini udah fit, udah kayak gini, dan ini udah kepasang juga kayak gini. Terus tinggal pasang bagian bautnya kayak biasa aja. Lupa tuh masang, ada yang ketinggalan guys, pantesan agak kok lempeng banget ya kan, nggak nyangkut-nyangkutnya.
ternyata tapepisnya belum dipasang. Ya ampun, bisa. Lalu lepas dulu ya. Kayak gini, kita masukin dulu bagian tapepisnya ke dalam outbar. Tapis dan juga inbar ya, kita masuk dulu. Terus kayak tadi lagi kita ulang, masukin bagian saringan dulu ke atas, baru disusul oleh lower. Kayak gini, tinggal dorong aja, mentok. Kalau udah fit, dorong dikit. Oke, terus ini kunci lagi kayak tadi, ulangi. Nah, kalau udah kepasang gini, ini tinggal nyesuaiin bagian yang lain-lain lah ya, kita ikutin aja. Nah, untuk pemasangan res sendiri cukup mudah. Jadi ini ada bagian locknya di sini untuk ngelock bagian adaptor ya. Jadi begitu inbar masuk, begitu risnya masuk, langsung kita kunci dari atas kayak gini. Gampang banget. Ini risnya lumayan gampang untuk bongkar pasang ya. Ada double lock lah ya, dari baut dan juga dari gagang ini, dari kunci ini. Nah, ini kuncinya. Kita langsung masukin aja mungkin kayak gini. Nah, terus kita sesuaikan bagian atasnya, kita pasin. Kalau udah pas kayak gini ya, kita tahan pakai tangan, terus kita kunci. Nah, ini udah sebenarnya udah ngunci, tapi kalau untuk make sure aja, kita bisa kencengin juga bagian bautnya ya, supaya kita ya yakin aja kalau ini nggak bakal goyang gitu ya. Langsung aja kita kencengin di bagian bautnya di atas kayaknya. Kita kencengin, kita lihat lagi apakah bergerak risnya. Enggak, karena dia udah dikunci juga dari bagian bawah ya, sama locking sistemnya tadi. Kenceng, nggak perlu terlalu kenceng juga, yang penting kunci aja dia. Terus kita pasang juga bagian popor belakang yang nggak masuk, karena next power dia nggak ada penghalangnya, jadi kita tinggal dorong aja. Nah, begini. Pasang bagian muzzle ya. Ini aku pakai Noveske KFH ya. Mungkin kita perlu sedikit kencengin ya bagian bautnya ini. Kita kunci. Di sini ada 3 baut yang perlu kita kencengin supaya dia nggak muter ya. Karena ini sistemnya dia ngigit di bagian outbar, bukan di bagian dratnya. Jadi menurut aku lebih gampang yang kayak gini ketimbang harus mikirin cewek atau cewek dan lain-lain kayak gitu. Lagi kalau ternyata putarannya nggak pas ya, kita masukin dari depan, terus kita putar. Aku sengaja bikin ini masuk ke dalam supaya lebih ringkas kelihatannya. Udah pas, udah oke semua. Kita pasang bagian magazin. Kayak kemarin nggak sempat review, jadi ini magazinnya Warinters yang metal punya ya. Dan ini menurut aku bagus banget dan masuk fitnya di sini. Udah aku fitting juga kemarin. Walaupun awalnya tuh ternyata ada sedikit terkikis di sini ya, gara-gara kegesek sama bagian dalam bodi, tapi aku udah fitting juga bodinya supaya ini bisa masuk. Langsung masukin aja bagian lower. Kita langsung masukin aja magazinnya. Jadi kayak gini kurang lebih bentuknya. Terus kita pasang bagian aksesoris lainnya seperti unpack dan juga scoopnya. Voila, ini dia, ini terbaruku. Lumayan panjang, tapi menurut aku ini masih sesuai lah ya, nggak terlalu panjang juga. Karena biasa aku main CQB, kali ini aku main yang sedikit berbeda. Aku nggak tahu sebutannya, yang jelas ini unit terpanjangku sejauh ini. Ini belum pakai aksesoris depan atau muzzle kayak sensor gitu ya. Kalau aku pakai sensor bahkan mungkin jadi lebih panjang. Begitu, sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Setelah ini aku bakal ngasih kalian sedikit cinematic video dari unit terbaru ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Bye bye.